Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Yuliana dari program studi pendidikan geografi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bagaimana penerapan dan pengamalan dari setiap sila-sila Pancasila. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai bagaimana penerapan dan pengamalan dari setiap sila-sila Pancasila itu sendiri, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Nah, secara garis besar, kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nah, di mana dalam hal ini Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka, seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara itu didasari dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana dalam hal ini Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman, rujukan oleh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari, baik itu dalam bertindak, bersikap, maupun bertingkah laku. Sehingga Pancasila itu menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut ini nih, apa sih, bagaimana cara pengamalan dan penerapan dari setiap sila-sila Pancasila, serta bagaimana sih cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan merupakan sumber dari segala yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di bumi dan di langit itu tidak lepas dari kehendaknya. Mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa mengungkapkan bagi bangsa Indonesia bahwasanya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak lepas dari kehendak dan perkenan Tuhan yang Maha Esa. Nah, penerapan dan pengamalan dari sila pertama ini yaitu kita harus mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus saling toleransi antar adanya perbedaan umat beragama. Kita juga harus saling menghormati ketika kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Serta kita juga tidak bisa memaksakan kehendak agar orang lain mengikuti atau memeluk agama kita. Sila yang kedua, mengandung arti bahwasanya suatu kesadaran pada sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu sendiri didasarkan adanya potensi dari hati nurani manusia yang dalam hubungan dengan norma-norma, baik itu terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap masyarakat, maupun terhadap lingkungan. Penerapan dan pengamalan dari sila kedua ini yaitu kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi adanya kesamaan derajat, kesamaan hak dan kesamaan kewajiban. Jadi apabila kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Kita harus saling mencintai, menyayangi terhadap sesama. Kita juga harus tolong-menolong, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus mengembangkan sikap saling toleransi. Karena apa? Agar kita tidak dapat semena-mena terhadap orang lain. Yang selain itu juga kita harus membela keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengandung arti bahwasanya sebagai satu bangsa kita itu harus bersatu. Satu dalam artian utuh dan tidak terpecah belah. Karena bersatu merupakan salah satu cara agar negara Indonesia itu tetap utuh. Penerapan ataupun pengamalan dari sila ketiga ini yaitu kita harus dapat menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi dan golongan kita. Dengan kata lain, kita itu harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita juga harus mencintai tanah air Indonesia dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita juga harus memperpanjang erat tali silaturahmi kita dengan antar-antar negara yang lain karena agar negara Indonesia itu memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan. Serta kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung arti bahwasanya seluruh rakyat Indonesia ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia dengan pedoman dalam penyelenggaraan setiap keputusan pemerintahan. Penerapan ataupun pengamalan dari sila keempat ini yaitu kita sebagai manusia ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, kita itu tidak dapat
memaksakan kehendak orang lain. Kita harus menghormati adanya perbedaan pendapat antar sesama. Kita juga harus menggunakan etika dalam bermusyawarah. Pada saat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, itu harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Agar apa? Agar keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan mengamalkan nilai-nilai keadilan, kebenaran untuk kepentingan bersama. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwasanya seluruh rakyat Indonesia ini berhak mendapatkan keadilan, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun kebudayaan. Hal ini bertujuan agar terciptanya masyarakat yang hidup, adil, dan makmur. Pengamalan ataupun penerapan dari sila kelima ini yaitu kita itu harus senantiasa bersikap adil, baik itu adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Agar apa? Agar kita itu mengetahui mana saja yang menjadi hak-hak orang lain. Kita harus memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Serta kita juga harus mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merata. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila itu hendaklah kita amalkan dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa untuk memajukan negara Indonesia. Minimal untuk diri kita sendiri agar kehidupan yang kita jalani ini lebih baik lagi.